Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teknik persiapan lahan dan penanaman bibit tanaman hutan, yang dimana kami mengambil jenis tanaman hutan yaitu kemiri atau Aleurith molucana. Nah, di sini tuh sebelum kita membahas tentang tanaman kemiri, jadi di sini kita tuh akan mengetahui nih bagaimana nih cara penyiapan lahan untuk jenis tanaman kemiri, terus kemudian ada pemilihan jenis tanaman kemiri, ada teknik penanaman dari tanaman kemiri, dia cocok di tempat yang kayak gimana, terus cara penanamannya itu seperti apa, kemudian harus mengetahui tentang jarak tanam. Nah, yang terakhir ini sangat diperlukan yaitu pengendalian hama dan gulma, yang dimana banyak jenis tanaman ini ada yang tidak tahan dengan penyakit hama dan gulma seperti itu. Jadi harus diberi perlakuan khusus, harus dipastikan kalau jenis tanaman ini tuh tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi harus ditempatkan di suatu tempat pembibitan yang dimana dia itu tumbuh dengan baik, kemudian saat sudah menjadi pohon yang tahan akan serangan penyakit, baru dia akan ditempatkan di lahan terbuka. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih rinci bersama dengan teman kelompok saya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya, yang dimana ada saya sendiri Ayu Lestari, kemudian ada Selina Datila, yang kemudian ada Septia Ananda Maizar, kemudian ada Devaya Nafza Zufita, dan yang terakhir ada Deviana Saragi. Tanaman kemiri ini merupakan jenis tanaman hutan yang dimana biasa dikelola ataupun dibudidaya dalam tanaman perkebunan, yang dimana banyak para petani itu menanam kemiri tersebut. Biasanya itu hasilnya itu seperti pohon, seperti bijinya itu bisa dikelola menjadi minyak kemiri seperti itu. Terus dia itu dapat tumbuh di iklim yang tropis, jadi dia tuh bisa tumbuh itu di lahan yang kekurangan unsur hara. Dia tuh bisa menyerap unsur hara, membentuk unsur hara sendiri, kemudian dia itu bisa mengelola untuk pertumbuhannya sendiri. Ya, ini dia tuh dapat tumbuh di tanah berkapur kayak gitu. Terus nggak harus di tempat yang banyak unsur hara seperti tempat berpasir, dia juga bisa tumbuh. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu tanaman kemiri ini tuh banyak tumbuh tuh di Indonesia bagian timur. Nah, kemudian itu ada klasifikasi dari kemiri sendiri, yaitu dia itu dari subdivisi Angiospermae. Dia dan berasal dari kelas Dicotyledon, dari ordo Geraniales, kemudian dari famili Euphorbiaceae, ada dari genus Aleurith, kemudian ada dari spesies Molluscana. Dalam melakukan teknik persiapan lahan itu, kita tuh juga harus menyiapkan lahan untuk tanaman tersebut, yang dimana kalau tanaman kemiri ini tuh bisa tumbuh dengan baik di tanah kapur, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia tuh bisa tumbuh di tanah yang kekurangan unsur hara, kemudian dia tuh bisa tumbuh di pantai, yang dimana jelas tanahnya itu adalah tanah berpasir, terus habis itu dia tuh dapat tumbuh itu di ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut, yang kemudian tuh bisa tumbuh di tempat yang datar, terus dia juga bisa tumbuh di tempat tebing ataupun bisa tumbuh di tempat bergelombang, karena akarnya itu bisa mengikat kuat, bisa mengikat tanah. Jadi dia tuh bisa tumbuh di tempat yang seperti yang sudah jelaskan tadi, seperti dia tuh bisa tumbuh di tempat yang datar, di tempat bergelombang, atau bahkan dia tuh bisa tumbuh di tempat yang bertebing. Nah, kemudian tuh dia juga bisa tumbuh dengan baik dengan curah hujan tuh 1.500 sampai 2.400 mm, dengan suhu itu biasa 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Saya Devina Zevita. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembuatan area larikan dan pembuatan lubang tanam, yang mana pembuatan area larikan ini merupakan suatu teknik dalam penanaman tanaman, yang merupakan deretan lurus yang sengaja dibuat untuk mengetahui jarak tanaman yang teratur. Jadi sebelum melakukan penanaman tanaman, kita harus mengetahui dulu jarak antar tanaman satu dan tanaman lainnya, sehingga tanaman tersebut tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Selanjutnya ada proses pembuatan lubang tanam, yang mana ini sangat mempengaruhi pada kualitas tanaman selanjutnya, yang mana dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang lambat, malnutrisi, waktu produksi yang lama, serta rentan terhadap gulma dan penyakit. Akan membahas tentang penanaman dan penyiangan.
yang mana penanaman pada lubang tanaman yang telah diisi dengan tanah ataupun pupuk kandang tersebut, tanaman bibit kemiri dengan jalannya melepas kantong plastik. Pada saat melepas kantong plastik, diusahakan agar perakaran bibit kemiri tidak rusak. Nah, penanaman bibit kemiri harus diusahakan agar perakarannya teratur dan terbuka. Nah, saya akan masuk ke penyiangan, yang mana penyiangan merupakan suatu kegiatan yang mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus menggemburkan tanaman gulma pada tanah adalah salah satu membutuhkan tumbuhan untuk kehadiran tidak inginnya pada lahan pertanian, dikarenakan menurut hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Nah, setelah penyiapan lahan, pembuatan arah larikan, pembuatan lubang tanam, penanaman bibit, dan penyiangan, saya akan menjelaskan tentang pendangiran dan pemupukan. Pendangiran adalah proses atau kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman. Kegiatan ini bertujuan agar tanah di sekitar tanaman gembur sehingga memudahkan akar dalam menyerap unsur hara dalam tanah. Nah, selanjutnya pemupukan. Meskipun tanaman kemiri dapat tumbuh pada tanaman yang marginal, bukan berarti tidak memerlukan pemupukan. Untuk mendapatkan produksi biji yang lebih banyak, tanaman kemiri perlu dipupuk secara rutin. Nah, jenis pupuk yang diberikan dapat pupuk kandang organik ataupun pupuk kimia anorganik. Pemberian pupuk kandang dapat dilakukan sekali setahun. Dosis pada tanaman muda cukup 2 kg per pohon. Sedangkan untuk tanaman yang sudah berproduksi dapat diberikan pupuk kandang sebanyak 10-30 kg per pohon. Jika pupuk yang diberikan jenis pupuk anorganik, maka dosis untuk masing-masing pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Pupuk kimia ini sebaiknya diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu awal dan akhir musim hujan. Dosis pemupukan pada tanaman muda umur 1 tahun diberikan 20 gram urea, 10 gram SP36, dan 10 gram KCl per pohon. Sedangkan pada umur 2-6 tahun dapat 100-250 gram urea, 80-75 gram SP36, dan 20-100 gram KCl per pohon. Pada umur lebih dari 7 tahun diberikan 500 gram urea, 250 gram KCl per pohon per tahunnya. Penyakit hama gulma pada pohon kemiri. Sebagian besar pohon kemiri disebabkan oleh jamur patogen yang aktif selama berbulan-bulan pada musim dingin di ranting, di daun dan kulit kayu, baik di pohon maupun di tanah. Pada awal musim semi, di bawah kondisi lembab yang hangat, jamur mulai tumbuh aktif dan menghasilkan konidia atau spora yang disebarkan ke jaringan tumbuh oleh angin, hujan, dan serangga. Cara pengendalian yang paling baik adalah menggunakan kultivar tahunan. Program penyemprotan fungisida harus diikuti untuk beberapa pohon asli sepanjang musim semi dan musim panas. Penyemprotan awal sangat penting untuk melindungi tanaman pada musim ini. Setelah itu, penyemprotan selanjutnya melindungi dari penyakit di akhir musim dan menggugurkan daunnya sebelum waktunya. Pemeliharaan dedaunan yang sehat hingga akhir musim gugur membantu tanaman saat ini dan diperlukan untuk tanaman tahun depan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kemiri merupakan salah satu tanaman kehutanan yang telah dibudidayakan. Bibit kemiri berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pembudidayaan tanaman kemiri di masa depan. Dan terakhir, penyakit umum dari tumbuhan kemiri yaitu kudis atau nama latinnya Cladosporium cariegenum. Nah, untuk penyakit kemiri yang paling serius yaitu korepeng.